Kebenaran harus terus digaungkan, walau langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Kebenaran memang harus terus disuarakan. Kebenaran harus terus digaungkan, walau langit akan runtuh. Kita akan tetap konsisten, komitmen dengan menggaungkan selalu kebenaran. Polemik nasab mulai santer kira-kira baru 1 tahunan ini. Sementara kita semua selama ini telah terdoktrin dan yakin kalau Khabib itu dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk meyakinkan bahwa Khabib itu bukan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya butuh penjelasan dan waktu. Makanya kami terus menggaungkan bahwa ini adalah kebenaran loh. Dari yang melek teknologi informasi pun kadang masih sulit untuk menerima kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apalagi para kiai kampung serta masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan informasi tentang polemik nasab yang mayoritas lewat media sosial. Jadi maklumlah, perjuangan yang selama ini kita gaungkan memang butuh waktu pelan-pelan. Penjelasan pelan-pelan, menyadarkannya pun juga pelan-pelan. Mulailah dari kita, lalu keluarga kita, orang-orang dekat kita, dan seterusnya, serta dengan akhlak yang baik. Yang paling penting digaungkan terus, lambat laun masyarakat semakin sadar, juga para mukibinnya niscaya semakin paham. Kita tidak perlu lagi untuk menghadirkan tokoh dari klan yang berakidah kastanisasi rasis untuk mengisi ceramah, karena yang keluar dari ceramahnya pun bukan ilmu, namun hanya doktrin dan mengemis minta dihormati, minta dimuliakan untuk dirinya dan kaumnya. Jelas toh? Jangan sampai karena berwajah Arab yang berjubah serta bersurban dianggap ulama, follower banyak disebut ulama, sakti dianggap sebagai ulama, dan lain sebagainya. Padahal sangat jelas dalam hadis Nabi berbunyi, para ulama adalah pewaris Nabi. Di samping itu masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait siapakah yang pantas disebut ulama, serta bagaimana ciri-cirinya, sehingga mereka terjebak dengan kemasan dan viralitas tokoh belaka. Pertanyaannya, seperti apakah ciri khas ulama pewaris Nabi itu? Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud disebutkan, Ngangkasir ibni Qaisin qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda'i fi masjid Dimsyaq. Faja'u rajulun faqala ya Abi Darda'i inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadisin ballaghani annaka tuhaddisuhu ngan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu fi tariqam min turuqil jannah wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridal li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i
wa innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman warasu al-ilma faman akhodahu akhoda bihaudzin wafirin. Artinya diriwayatkan dari Kasir bin Qais, ya. Ia berkata, saya duduk beserta Abu Darda di Masjid Damaskus. Kemudian datang laki-laki dan berkata, wahai Abu Darda, saya dari kota Madinah mendatangimu karena ingin mendengar sebuah hadis yang engkau peroleh dari Rasulullah SAW. Tidak ada kepentingan lainnya. Abu Darda pun berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan membukakan jalan untuknya pintu surga. Dan para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Dan para penduduk langit, bumi, ikan, lautan akan memintakan ampunan untuknya. Dan sesungguhnya keunggulan ahli ilmu atas ahli ibadah itu laksana keunggulan indahnya malam bulan purnama atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, sebab para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang memungut ilmu itu, maka ia mendapatkan bagian yang sempurna. Di dalam Al-Quran penyebutan ulama tertuang dalam surah Fatir ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa innama yakhsyallaha min ibadil ulama ay innama yakhsyahu haqqo khosyatihi al-ulama'ul arifuna bih. Yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah, ya, di antara hamba-hambanya itu hanyalah ulama. Maksudnya mereka yang sangat takut kepada Allah adalah ulama yang makrifat kepada Allah. Bila berpijak dari redaksi di atas, maka ciri khas ulama pewaris Nabi adalah mereka yang takut kepada Allah, adalah mereka yang makrifat kepada Allah. Dikatakan pewaris karena para ulama mewarisi ilmu para nabi, bukan mewarisi materi berupa dirham maupun dinar. Ilmu dalam konteks ini adalah ilmu agama. Sekedar tambahan dari Kiai Mustafa Bisri, bahwa ulama selain memiliki ilmu agama yang luas, rasa takut kepada Allah, ia juga memiliki akhlakul karimah, sehingga memandang masyarakatnya dengan penuh kasih sayang, yang duru bi'ainir rahmah, bukan membentak, membenci, dan menjauhi mereka. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.